Selamat pagi semua, Kakak Adi, ada Kakak Rian di sini yang Beta kenal, ada Kakak Leli, ada Kakak Prilly juga, dan salam kenal buat semua yang mungkin baru baru lihat Beta muka sekarang. Nah, tadi sedikit cerita dari sedikit perkenalan dari Kakak Adi tentang Beta punya background edukasi dan juga sekarang kerja di mana. Dan terima kasih sekali Danke banyak karena undang Beta untuk kasih sedikit ilmu. Memang belum belum advance di akan punya bidangnya, tapi semoga dengan Beta punya ilmu yang Beta bagi hari ini, Katong bisa sama-sama belajar. Jadi mungkin bukan saja Beta yang kasih ilmu for kakak-kakak semua, tapi Beta juga membuka diri kalau misalnya nanti ada beberapa yang sedikitku ada yang kurang atau mungkin ada kakak-kakak punya ilmu yang kayaknya ditambahin ini atau mungkin ada pengalaman kakak-kakak yang mungkin jauh lebih daripada ini, Beta sangat senang untuk menerima hal itu. Nah, Beta izin share screen kali ya Kakak Adi. Bentar. Oke. Ya, yang tadi Kakak Adi sudah bilang sebelumnya, mungkin Beta perkenalkan ulang. Beta punya nama Nadia Realtia, marganya Soisa, orang Haria, Sawarua, dan dulu Beta sekolahnya di Kuala Lumpur di UCSA University, ambil jurusannya Mass Communication. Nah, sekarang Beta kerjanya sebagai Media Communication Officer di Tropical of Medicine di Gajah Mada University. Nah, ini beberapa sosial akun yang mungkin kita bisa connect sama-sama dari email, LinkedIn, dan Instagram. Nah, apa saja yang Beta buat selama Beta belajar dan kerja selama ini dengan pengalaman-pengalaman. Beta punya kalian di content writing, di media sosial, di social development, social program development, dan juga public speaking. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, Beta mau tanya satu pertanyaan mungkin ya. Mungkin bisa komen atau mungkin juga bisa langsung bilang on suara aja. 3 hal yang paling disyukuri dalam seminggu ini. Sebelum kita mulai dari sesi. Beta bilang pasti ke Karian kamu Kak. Maju dia ke Karian. Mantap ke Karian. Oke, 3 hal ya Nat. Yang pertama yang Beta syukuri adalah alhamdulillah katong punya kos yang kebanjiran meskipun air naik sampai di depan. Oke, sip. Padahal su sampai di muka-muka pintu begitu, tapi saya masuk ke kamar alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, katong punya, jadi ini baru tadi selesai, katong punya supervisor dari presisi pusat sudah selesai beraktivitas di sini kunjungannya, dan nanti tadi sudah berangkat dan semua berakhir baik gitu ya. Dan yang ketiga itu Beta bersyukur karena Beta masih ada di kelas, ada satu kelas Beta ikut kelas belajar ngeblok begitu. Berapa hari yang lalu Beta sudah give up, hampir menyerah. Beta sampai bilang Beta menyerah, Beta sih bisa ikut lagi karena ada hal-hal yang Beta sih paham. Tapi bisa loh ditolong sama ada teman yang bantuin dan akhirnya bisa. Dan mudah-mudahan bisa bertahan karena tinggal kayak berapa kali pertemuan lagi tuh. Itu Nat, terima kasih. Oke Karian, senang juga Beta dengar Karian punya cerita. Berarti sampai sekarang bisa survive juga gara-gara hal itu ya Karian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ke depan pasti ada hal-hal yang lain yang bisa diceritakan lagi ya Karian ya? Oh iya, benar Nat. Iya, ada yang lain mungkin dari kakak-kakak, 3 hal mungkin sekedar ya akhirnya bisa makan es krim nih hari Selasa kemarin. Oh iya Beta. Tadi dulu deh. Melangkah yang lebih tua anjir. Hari kakak. Kali kenapa kata apa? Boleh. Mari Beta kamu kasih. Beta duluan. Abis kakak baru Beta. Oh iya, siap. Kalau Beta yang pertama bersyukur minggu ini tuh bisa selesai urusan lah, cukup padat untuk persiapan pernikahan begitu kan. Jadi ada foto-foto lah apa segala macam dan itu sudah bilang satu.
Iya. Aduh. Semua kegiatan yang cukup padat bisa berjalan dengan baik, cuaca juga baik karena sebelumnya bisa hujan terus, tapi bersyukur pada waktu sesi-sesi yang sudah lewat kemarin itu semua cuaca baik. Terus di sini juga bersyukur sih yang kedua tuh masih sehat karena perubahan cuaca tuh cukup cepat begitu, agak mau bilang ekstrim sih, juga cuman tiba-tiba dari panas terus tiba-tiba bisa dingin, bahkan lagi panas pun udaranya sangat dingin begitu. Jadi masih diberikan kesehatan. Dan yang ketiga itu minggu ini dikabarin kalau sama Kakak Ega, Adi nanti ketong akan ada sesi begitu. Wah, akhirnya sesi yang ditunggu-tunggu yang memang sangat dibutuhkan dan akhirnya bisa terlaksana di pagi hari ini, guys. Mantap. Oke. Mari. Senang dengarnya, mantap Kak Adi. Berarti semua berproses ya Kak Adi ya? Iya, betul sekali. Iya, semoga itu jadi alasan kita semua hari ini bisa bangun dan menghadap device-nya masing-masing for belajar lah ya, for belajar, for hidup lah intinya kalau orang Ambon bilang. Kayak gitu. Ya. Mungkin ada yang lain dari kakak-kakak yang lain? Kalau Ini bisa. Lala, langsung ini Lala. Oke, 3 hal yang beta syukuri 1 minggu belakangan. Pertama adalah kita masih bisa bernafas hari ini, ya, masih bisa memperbaiki. Mungkin ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki ke depannya, masih punya kesempatan lah. Terus yang kedua, beta bersyukur karena walaupun cuaca se-ekstrim ini, beta kucing masih sehat. Maksudnya dia sensasi. Biasanya kan kalau cuaca rentan kayak gini kucing tuh gampang flu, gampang bla bla bla, terus ribet kan ngurusnya, harus ke pen, bla bla bla. Tapi alhamdulillah dia sehat-sehat sampai sekarang. Dan yang ketiga, masih ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat yang jauh gitu. Maksudnya masih bisa tahu kabar, dia masih sehat, bla bla bla, ada yang lain-lain. Itu saja sih yang beta syukuri. Sebenarnya banyak, cuman ya itu yang the most. Oke, thank you. Oke, siap. Mungkin Kakak Trans ada angkat tangan. Siap, selamat pagi. Perkenalkan, beta nama Trans, nama asli Elche, Vampir Besi. Jadi 3 hal yang disyukuri, pertama adalah kesehatan, meskipun agak flu sedikit tapi sering parah lah, masih bisa diatasi. Terus yang kedua, kemarin itu ada dapat konfirmasi bahwa masih ada kesempatan untuk cari LOA sampai September 2023, dan itu disyukuri. Dan yang ketiga, karena sudah ada konfirmasi masih bisa cari LOA sampai September 2023, berarti kemarin juga sudah mulai rutin begitu untuk terus gas cari-cari apa lagi yang masih kurang supaya LOA bisa diterima. Demikian. Mantap. Oke, Kak Trans, senang juga dengarnya. Mungkin ada yang lain selain Kak Trans? Bisa tulis di komen juga kalau misalnya lagi di jalan. Itu siapapun suaranya, saya dapat dengar baik-baik. Prilly. Yang kemarin Prilly. Oke, boleh. Kalau beta 3 hal yang beta syukuri dalam minggu ini, yang pertama masih bisa keep in touch dengan orang sekitar, masih bisa komunikasi dan hubungan sosial dengan orang sekitar, meski cuaca sedang mendukung belakangan ini, tapi masih bisa kontak, masih bisa ketemu, masih bisa bangun hubungan dalam kondisi yang kayak gini. Termasuk salah satu yang kita syukuri adalah masih bisa keep in touch dengan aku hari ini, karena sekian lama akhirnya bisa ketemu meskipun lewat Zoom, tapi bisa ketemu lagi dengan Nata hari ini. Itu juga salah satu yang kita syukuri. Dan yang kedua, meskipun kondisi di Ambon memang kurang bagus, tapi kita masih bisa aktivitas, semuanya lancar, sehat, meskipun jalanan licin, tapi kita aktivitas dengan ada kendala sampai hari ini. Dan mungkin yang ketiga,
yang beta syukuri adalah di minggu ini beta punya banyak sekali kesempatan untuk belajar hal baru, dan itu bikin beta semangat karena akhirnya beta punya impian-impian mulai terwujud satu-satu dengan banyaknya kesempatan yang datang untuk beta belajar. Itu sih Nat mungkin yang beta syukuri dalam minggu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kakak Prilly, senang dengarnya. Ada lagi mungkin dari Kakak Lili ada bilang di chat. Oke, mungkin beberapa dari kakak-kakak sebilang 3 hal yang paling disyukuri dalam seminggu ini. Mungkin Beta mau bilang Beta punya kali ya. Beta syukuri dalam minggu ini yang pertama, kemarin Beta bisa makan siomay enak banget. Siomaynya enak banget ini dong jual di Jogja, di mana dong tuh jual frozen dan Beta bisa makan-makan di kosan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Beta akhirnya bisa meluangkan Beta punya waktu untuk Beta bisa olahraga kemarin 2 hari, setidaknya 60 menit Beta jalan kaki. Itu. Terus yang ketiga, hal yang paling disyukuri ialah Beta bisa hari ini bangun tempo jam 6 pagi untuk Beta persiapan materi kayak gitu. Mungkin hal kecil yang Beta paling syukuri dalam minggu ini itu ya. Ya sisanya mungkin diikuti dengan berbagai macam hal. Oh, ini ada Kakak Leli punya. Kakak Leli, penyertaan Tuhan selalu selama minggu ini, terus punya semangat dalam bekerja, bersyukur karena tetap dikelilingi orang positive vibes. Dari Kakak Excel, Beta bersyukur masih diberikan kesehatan, bersyukur kemarin diberikan job untuk edukasi, dan hari ini jam 3 sore ada ajak yang jalan-jalan. Oh, mantap. Oke, nah senangnya Beta dengar ada yang meskipun mungkin 1 minggu ini Beta saya tahu mungkin teman kakak-kakak juga saya tahu ada yang bikin sedih, tapi satu hal yang Katong harus tahu bahwa ketika Katong sedih ada hal yang bikin Katong senang gitu ya. Nah, kenapa Beta tanya kayak gini? Mungkin kakak tanya, loh kok tanya kayak gini, kenapa saya bahas sosial media, kenapa saya bahas tentang bagaimana sih strategi. Nah, sebenarnya kenapa Beta tanya kayak gini, karena secara langsung ketika Katong cerita apa yang Katong entah itu senang, apa itu sedih, itu tuh juga merepresentasikan ketika kita bersosial media. Dalam arti gini, sosial media itu dia itu juga punya sebagai alat atau sebagai media di mana ketika kita bercerita, orang lain pun akan ikut, akan melihat, dan ketika itu menarik buat mereka bakal ikut. Sampai sini kakak-kakak dong paham ya, beta berharap bisa paham. Jadi kayak kemarin kayak tadi kakak Adi bilang, oh beta lagi persiapan pernikahan. Nah, akhirnya ada yang tanya, oh persiapan pernikahan bareng, nikah kapan? Rencana di mana? Nah, itu sama juga dengan sosial media. Ketika Katong bercerita sesuatu, Katong mau ngepost sesuatu, kalau aku cuma biasa-biasa saja, orang pasti kayak, oh ya udah, orang bakal skip gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang menurut dong, ih, beta kepo, itu kenapa? Itu pasti dong komen. Kalau dong malu hati, dong pasti tanya, dong share, dong tamang kayak, ih, barang dia ada kegiatan apa itulah, barang kapan? Nah, itu fungsinya sosial media tuh kayak begitu. Jadi semoga dari aktivitas pertama ini kakak bisa temukan, akan punya kunci bahwa itulah penting dari media sosial kayak gitu. Dan itu juga bisa kalian tahu bahwa di media sosial itu kita tuh hanya menampilkan yang baik saja. Nah, yang buruknya itu di belakang. Nah, begitu juga kalau kita bikin media sosial untuk salah satu organisasi, komunitas, dan yayasan. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga citra dari komunitas, organisasi, dan yayasan itu. Nah, saya mungkin Koton bilang yang buruk-buruk. Nah, sama halnya juga dengan kegiatan kita hari ini. Kayak gitu. Nah, semoga yang pertama ini bisa jadi gambaran kayak, oh, ini loh pentingnya media sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi. Seperti itu. Oke, kita masuk langsung kali ya dari topik yang pertama, topik yang pengen dibahas hari ini.
yaitu media sosial. Ini terkhususnya Instagram kakak-kakak, karena jujur beta belum terlalu mendalami dari ke sosial media yang lain seperti TikTok atau Twitter atau Facebook, karena beta lebih beta lebih familiar sama Instagram. Dari pengalaman sebelumnya juga beta lebih mahirnya di Instagram. Nah, apa saja elemen dasar dan penting ketika ingin membuat konten di media sosial? Nah, karena kemarin kakak Adi bilang bahwa oh ini semua anggota nih di Pohon Sagu yang join. Jadi tadinya mau bikin lebih terperinci, tapi kayak rasa aduh kayaknya bakal lama nih, ini kayaknya sesinya bakal 3 jam ini kan, kayak gitu. Jadi mungkin yang beta bahas mungkin kayak elemen dasar dan yang penting aja buat katong bikin konten di media sosial, terutama di akun yang berbau sosial. Oke, nah mungkin yang asing for kakak-kakak semua, ada platform yang selalu ketong kalau buka HP pasti klik. Kalau saya Instagram, ya Facebook. Mungkin beta juga bisa taruh di sini aplikasi WhatsApp, bisa aja kayak gitu. Nah, dua aplikasi ini sekarang itu menjadi dua sosial media yang memang berpengaruh, dan mereka berdua ini juga sudah menjadi merger, dalam arti ketika kita post di Instagram itu juga otomatis post di Facebook kayak gitu. Nah, oke, sekarang beta mau tanya, seberapa sering sih kakak-kakak dong pakai platform media sosial? Ya, satu hari tuh bisa buka berapa kali? Kayak gitu. Banyak kali, Nat. Banyak kali kakak, apalagi kalau gabut. Betul, banyak kali. Biar sing posting-posting tapi tetap buka tiap hari. Oke, berarti kalau buka mata pagi langsung buka. Saya ingat Tuhan yang penting buka sosial media. Bercanda ya guys. Iya. Berarti sering sekali ya. Sering banget. Ya, dimanapun, anytime, everywhere, soalnya gampang diakses kan kak. Apalagi kalau udah pasang paket gitu ya gampang gitu. Orang, mohon maaf, orang buang air besar aja buka sosial media nih. Betul, buat killing time ya. Iya. Kayak gitu. Lama soalnya kan kak. Betul kakak. Nah iya, karena tadi jawaban dari kakak Lala sering banget, berarti media sosial itu sangat berpengaruh besar dalam atau punya aktivitas sehari-hari. Makanya kenapa sekarang itu orang-orang itu kalau memberikan informasi udah langsung dari media sosial aja kayak gitu, sih nggak usah perlu taruh di koran atau apapun ya, kecuali ada memang occasion tertentu seperti itu. Oke. Nah, terus jadi pertanyaan di sini, apakah penting platform media sosial untuk komunitas, organisasi, NGO, dan yayasan? Penting sih, banget. Penting untuk engagement. Iya, terus orang sekarang karena lebih sering buka sosial media, berarti kalau memperkenalkan sesuatu tuh lebih gampang lewat sosial media daripada mouth to mouth. Ya kan, karena waktunya, karena keseringan buka platform, keseringan main internet, jadi memang lebih gampang mempromosikan sesuatu tuh emang dari sosial media, terutama Instagram. Iya. Apalagi anak-anak SMP pun udah punya Instagram, SD pun udah punya gitu. Maksudnya kata sih bisa memungkiri itu, zaman paling maju, jadi memang sangat sangat berpengaruh sih. Pasti lebih cepat dapat engagement. Iya, betul sudah. Menurut beta ya guys ya. Kayak beta lihat ke eksistensi dari Pohon Sagu saya dari Instagram. Berarti paling penting ya kalau organisasi NGO untuk punya Instagram ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi Kakak Lala bilang dan juga ada kakak-kakak yang bilang di komen bahwa iya sangat penting untuk punya Instagram, punya media sosial untuk sebuah komunitas, organisasi NGO dan yayasan, iya memang benar sekali. Dan tahu nggak kakak-kakak bahwa ketika satu organisasi punya Instagram atau punya media sosial, itu tuh sebenarnya punya tujuan. Nah, mungkin ini tujuan yang beta ringkas saja. Kenapa sih organisasi atau yayasan itu harus punya media sosial? Yang pertama, ketika kita hadir, kita itu harus memastikan tujuan kita tercapai untuk yang pertama, orang tahu
orang tahu dulu, misalnya beta kasih contoh, pohon sagu. Orang ketika beta lihat, oh iya, 1 kali minggu pertama beta lihat, beta tahu ini pohon sagu. Ketika dong post, oh iya beta tahu, beta jadinya kenal. Nah, terus ketika dong minggu ketiga akhirnya beta ikuti kayak gitu. Nah, setelah itu karena keseringan ngepost akhirnya beta belajar, dong tuh punya program ini, dong punya aktivitas ini. Nah, kemudian akhirnya ketika beta sudah mempunyai knowledge itu, akhirnya beta cerita kayak, oh iya ini ada yayasan yang berfokus di pendidikan. Nah, itu tujuan terakhir. Nah, ini yang harus katong punya, yang harus keep in mind sebagai katong yang punya yayasan atau memang katong yang di bagian komunikasi, katong harus selalu punya tujuan ini. Yang pertama, eksistensi katong itu adalah orang tahu, orang kenal, orang ikuti, orang belajar, dan orang cerita. Nah, bakal jadi masalah untuk kita dari anggota, bakal jadi masalah kalau misalnya nih, katong cerita, katong punya teman dekat, katong suruh dia follow satu akun, lalu dong tuh, pas katong tanya, iya saya tahu ini saya akun ini, hah, di mana gitu. Apa namanya, ini apa, bilang kata, beta sing tahu akang, ini barang akan di mana. Nah, padahal kau tuh suka seringan post gitu. Nah, berarti itu ada masalah di situ. Mungkin sampai sini paham kali ya tujuannya dari ini. Nah, kayak gitu. Jadi orang tuh katong tuh harus keep in mind bahwa ketika katong ngepost itu untuk orang tahu, kenal, ikuti, belajar, dan cerita. Nah, ketika katong punya tujuan itu di kepala, itu tuh juga akan mengantarkan katong punya posan-posan dan konten-konten. Jadi konten-konten yang katong muat itu juga akan bertujuan untuk bagaimana orang tuh bisa kenal lebih dalam, kayak ini aktivitasnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan itu bukan bahan instan yang 1 kali bikin akun langsung bisa naik followernya, enggak, itu butuh proses seperti itu. Nah, untuk mencapai di titik di mana orang bisa cerita ke orang lain itu membutuhkan proses seperti itu. Oke, ini ada langkah dan tahap-tahap dalam membuat konten di media sosial. Ini beta ambil dari dari Kotler. Sebenarnya ada banyak, tapi karena memang untuk media sosial yang memang berfokus untuk yayasan, untuk hal dalam bidang sosial, itu kan saya nggak ada pemasaran. Jadi ini beberapa step saja yang beta ambil. Yang pertama, menetapkan tujuan. Goal setting. Yang kedua, pemetaan target. Dan yang ketiga, penggagasan atau perencanaan konten. Yang keempat, penciptaan konten. Yang kelima, distribusi konten. Dan yang paling terakhir adalah evaluasi konten. Nah, 5 step ini akan berulang. Berulangnya di mana? Ketika penggagasan konten, penciptaan konten, distribusi konten, dan evaluasi. Nah, 4 tahap ini tuh akan berulang. Sedangkan 2 langkah di awal ini, itu tuh akan menjadi basic atau standarnya katong. Seperti itu. Nah, mulai dari yang pertama. Nah, menetapkan tujuan. Kalau orang tanya, tujuan katong berkomunikasi di media sosial ini for apa, kayak gitu. Ya pasti orang bilang, ya for kasih tahu informasi lah. Itu dasar sekali ya. Itu dasar sekali, kayak udah emang tujuannya untuk kasih katong informasi, untuk kasih katong foto, katong video kayak gitu. Itu dasar banget. Tapi yang bikin di sini yang menetapkan tujuan yang maksud beta tuh berbeda. Karena ini mungkin beta ajak kakak-kakak semua untuk melihat perbedaan dari beberapa akun media sosial. Ini yang pertama, di sini ada narasi. Di sini ada narasi. Yang kedua, di sini ada infoloker. Maaf. Di sini ada infoloker. Yang ketiga ada kopi kenangan. Yang keempat ada center Dropmat. Nah, yang ketiga ada wahana visi. Mohon maaf. Wahana visi. Oke. Nah, kenapa beta kasih tunjuk 4 ini? Ada 4 akun yang berbeda. Karena mereka ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuan khusus.
tujuan utamanya ya menginformasikan berita, menginformasikan sebuah acara seperti itu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mereka itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama, katong lihat narasi. Narasi dia mempunyai tujuan sebagai media, di mana konten-kontennya ini berisi tentang update-update tentang yang terjadi di Indonesia. Nah, beda dengan infoloker. Infoloker dia mempunyai tujuan di sini untuk memberitahu informasi tentang pekerjaan. Sedangkan yang ketiga, kopi kenangan. Nah, kopi kenangan dia untuk jualan. Nah, sedangkan yang ini dia informasi tentang penyakit, tentang kesehatan. Nah, yang terakhir wahana visi. Dia bertujuan untuk menginformasikan tentang kegiatan sosial dan juga dia mengajak orang-orang untuk berkontribusi dalam organisasinya. Nah, ini yang beta mau kasih tahu bahwa katong harus set katong punya goal ketika katong buat akun media sosial. Katakanlah pohon sagu. Oke, Yayasan Pohon Sagu punya tujuannya apa? Untuk kasih tahu buat orang-orang bahwa ada loh yayasan pendidikan di sini. Nah, itu yang katong harus tahu bahwa katong berdiri di sini untuk kasih tahu tentang keadaan pendidikan di Maluku dan apa saja yang katong perjuangkan untuk pendidikan di Maluku. Seperti itu. Nah, ketika katong melihat tujuan, katong tahu set tujuan katong bermedia sosial ini, akhirnya setiap akun ini mempunyai autentik yang berbeda-beda. Kayak gini, benar kan? Dari loker, infoloker dia punya isi kontennya beda, narasi dia punya isi kontennya beda, kopi kenangan beda, karena mereka punya tujuannya yang beda-beda, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, mungkin sampai sampai sini kakak-kakak bisa paham. Oke. Nah, kayak gini. Nah, seperti contohnya juga di sini. Shopee beda tujuannya. JSC Lab juga beda. Jadi setiap akun itu punya tujuan khusus yang berbeda-beda. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pemetaan target audience. Kenapa ini penting? Langkah kedua yang penting, karena kalau ketong sembarang saja kayak kasih masuk post, kalau cuman kasih masuk post tapi katong yang tahu, katong pengen, siapa yang lihat katong punya akun, itu bakal berantakan dan katong punya postingan bakal amburawul. Seperti itu. Nah, pentingnya katong set target supaya katong ketika bikin konten, ini cocok nih buat anak-anak remaja. Berarti bahasanya tuh seperti apa, katong bisa pakai warnanya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Itu yang bakal membantu katong ketika katong target audiens, katong tahu katong target audiensnya siapa. Kalau misalnya Pohon Sagu pengen target katong mau katong dikenali oleh anak-anak di Maluku, mungkin anak-anaknya tuh dari jenjang umur berapa sampai ke berapa, dan juga pekerja. Nah, pekerja itu dari umur berapa sampai berapa. Kalau katong sudah tahu kayak begitu, katong bisa lihat secara psikologinya, anak-anak yang remaja ini dong tuh suka warnanya yang kayak bagaimana, kayak gitu kan. Saya mungkin katong kayak katong pengen targetnya anak-anak remaja, tapi katong pakai warnanya yang foto-fotonya atau warnanya yang kayak orang tua, itu kan saya bakal masuk kayak gitu. Nah, itu yang paling penting yang katong harus set supaya itu bisa bikin katong cepat dikenali oleh masyarakat luas. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penggagasan atau perencanaan konten. Nah, kakak-kakak semua, beta mau ajak bahwa katong ketika punya media sosial, anggaplah katong punya media sosial itu katong rumah. Kenapa beta bilang begitu? Karena ketika katong tuh mau bahwa katong punya rumah tuh bagus, dengan warna yang katong suka, terus katong mau pakai pagar apa, katong mau pakai pintu yang kayak bagaimana, kayak katong mau warnanya mungkin, katong mau warnanya yang warna minimalis, warna abu-abu, abu-abu, coklat, atau mungkin katong suka rumah yang warna-warni gitu, ada warna hijau, warna kuning. Itu anggaplah katong rumah itu sebagai media sosial. Jadi ketika orang datang, orang tahu, iya,
itu Nadia penguruma. Oh iya, itu kakak Adi penguruma gitu. Jadi anggaplah itu katong penguruma sendiri. Jadi katong kasih siap ketika orang datang, orang tahu bahwa oh ini siapa nih penguruma dengan dia punya informasinya seperti ini. Nah, informasinya itu dalam bentuk kalau di rumah atau apa? Oh, katong kasih sedia dia punya. Katong mau dia datang di katong penguruma, dia masuk di mana dulu, dia dapat apa dulu, mungkin ada makanan, ada apa, itu yang beta maksud gitu. Anggaplah katong punya media sosial katong rumah supaya katong bisa jaga, terus apa juga katong bisa rawat akan seperti itu. Jadi anggaplah rumah katong rumah gitu. Oke. Elemen penting yang dimuat dalam konten Instagram terkhususnya ya. Nah, kalau katong lihat dari yang konten media sosial yang beberapa akun yang beta suka kasih tunjuk, mungkin ya kakak bisa bantu beta untuk kasih tahu. Beta tambah satu lagi. Oke, tambah satu lagi. Nah, mungkin bisa kasih tunjuk par beta apa saja yang ketika kakak-kakak dong lihat akun ini, apa yang kayak unik di akun ini, kayak apa yang sama, yang unik, yang bikin dong beda dari yang lain, kayak gitu. Mungkin beta kasih tunjuk akun yang pertama kali ya, ini. Yang pertama kantor staf presiden. Apa yang bikin dong itu mudah yang keunikan dong itu katong bisa kenal cepat, kayak gitu. Ini yang pertama. Terus kemudian ini yang kedua. Oke, ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ini yang ketiga, terus ini yang keempat. Oke, ini empat akun kali ya, yang mungkin kakak-kakak bisa bilang bahwa oh akun ini nih uniknya apa gitu. Yang bikin dong cepat dikenal itu apa gitu. Mungkin mulai dari akun yang pertama kali ya. Ada yang bisa jawab mungkin di akun ini. Oke, Kakak Fritz bilang bahwa ada warna, ada logo. Iya. Kalau kakak-kakak yang lain, kalau lihat akun ini, apa yang dikenalin gitu, yang oh bisa lihat, oh ya ini akunnya tuh akun kantor staf presiden kayak gitu. Mungkin apa yang bikin dong beda? Ya, kakak Mesita bilang, kakak Rian, warna, kakak Sandra bilang warna ikon identik dengan akun, ya benar. Informasi terkait isu pemerintahan, ya. Kontennya, oke. Muatan berita, informasi, ya siap. Semuanya benar di sini. Terus mungkin beta bisa ganti di akun yang lain ya, yang beda gitu. Oke, let's see. Ini. Kalau akun yang ini keunikannya di mana dan kayak kita bisa kenali karena apa gitu. Karena oh iya, kamu punya warna ini, aku punya apa ini kayak gitu. Warna sih, mencolok banget. Mencolok banget ya Kak Lala. Iya. Jadi kayak kita kalau bisa lihat warna itu tuh langsung kayak oh ya, ini nih pasti si ini nih yang bikin event nih gitu-gitulah pokoknya. iya, oke, warna. Nah, berarti kalau lihat warna kayak begini, Kakak Lala langsung ingat ini juga. Soalnya ada
ada Tokopedia. Tokopedia, Oh, Shopee, oh, sorry. kalau lihat orange itu pasti Shopee. lihat Iya, Shopee. Shopee. Ya, Oke. gimana? Kalau lihat burung hijau pasti tahu Tokopedia. Tokopedia. Berarti kalau lihat burung biru, Traveloka. Twitter. Oh, bukan Traveloka. Enggak, Twitter. Oke. Sip. Oke, ada lagi warna. Siap. Gerindra, kalau orange. Ya Allah, maaf. Oke, nah mungkin kalau ini warnanya agak campur. Ini. Ini lebih ke ini sih, Kak. Maksudnya tulisan apa? Headline-nya. Headline formatnya. Ya nggak sih? Sama penempatan gambarnya tuh kayak replacement-nya tuh hampir sama gitu. Jadi kayak finds.id atau Indozone. Oke, kau tahu mencoba lihat lagi ya. Vice this one. See, it's similar. Oke. Lebih ke penempatannya ya, Kakak. Sama font yang digunakan cenderung tiap postingan sama tuh. Cuman beda warna, putih hitam, putih hitam, putih hitam. Oke, sip. Nah, oke, mungkin cukup apa ya? Beta kasih tunjuk beberapa akun dari media sosial, akun-akun dari lain. Nah, ketika kau punya media sosial, ada salah satu narasi kau cepat kenal adalah dong punya template. Dong punya template kalau kau lihat semuanya sama, lihat pakai warna kuning. Ya kan, penempatannya, desainnya juga selalu memotong orangnya gitu, kayak Pak Jokowi ini dong potong backgroundnya, malah backgroundnya lain kayak gitu kan. Fontnya juga sama gitu, font yang mereka pakai rata-rata ya kita bisa tanpa ketong narasi ada logonya pun kayak kesua ada orang lain yang post, kau tentu pasti ih aku mirip narasi kayak gitu. Nah, kemudian yang terima kasih kalau suka kasih contoh. Nah, unikannya ada dong cuma tulis kayak biasa kayak gini, tapi dong bisa menarik orang punya perhatian untuk baca kayak gitu. Padahal cuman begini kayak pegiat wisata NTT jadi tersangka karena mogok tolak kena TN Komodo. Nah, kayak gini orang bisa tahu oh ini Vice. Warna itu sangat penting. Ketika katong beta lihat warna hijau, beta langsung ingat, kayak beta pun kantor kayak gitu. Rata-rata pakai hijau kayak begini. Wahana visi juga, mungkin yang kakak Lala bilang beta ingat Shopee. Nah, beta juga ingat wahana visi kayak gitu. Nah, seperti contoh akun, karena beta mau kasih tahu bahwa setiap akun media sosial dia punya keunikan diri. Dalam arti, katong itu ketika membuat media sosial, katong itu mesti tahu, katong punya template itu mau seperti apa, kayak gitu. Katong mau template itu seperti apa? Katong mau template mungkin konten tentang event atau post event. Katong mau cuman post foto doang, lalu akan punya template yang kiri kanan kayak gitu. Nah, tapi kau mesti konsisten dengan template-nya supaya apanya tapi udah. Nah, kayak pohon sagu yang betul lihat bahwa template-nya di sini kan katong masih di sini kan masih belum ada template. Mungkin yang awal-awal saja nih kan yang pertama pakainya hijau. Wah, ini bagus sekali kayak katong bisa karena oh iya pohon sagu. Tapi ketika ketong mau post yang lain,
template-nya tuh berbeda kayak gitu. Nah, ini kan post itu kalau beta punya template juga kayak gitu supaya orang tuh bisa tahu kalau oh ini pohon sagu yang ngepost kayak gitu. Setidaknya kalaupun katong cuman foto satu gini, katong ada punya warna yang memang mencolok tentang katong punya identitas yayasan kayak gitu supaya orang tuh tahu dan orang tuh kenal kayak gitu. Nah, makanya beta bilang di sini template color palette. Nah, katong harus tentukan katong punya warna itu warna seandainya katong warnanya warna hijau, warna hitam, warna putih. Oke, hijau, hitam, putih ini yang katong harus pakai kayak gitu. Mau itu katong cuma pakai, katong tetap harus pakai itu. Nah, itu juga berlaku ketika orang lain mau bikin event kolaborasi dengan katong. Katong punya ini, oh katong punya color palette ini, katong punya logo ini, mungkin bisa disesuaikan gitu. Jadi kemana-mana katong membawa katong punya identitas. Terus yang ketiga, isi konten. Benar sekali. Kadang isi konten itu juga sangat berpengaruh. Kayak tadi beta kasih tunjuk kantor staf kepresidenan dia memuat banyak hal, tapi ketika dia tahu bahwa dia punya tujuan itu untuk menginformasikan kegiatan pemerintah, dia tetap bertumpu pada setiap dia punya di konten ini dia tetap bertumpu dia punya tujuan utama yaitu menginformasikan kegiatan pemerintah. Jadi ketika mungkin ada beberapa kayak oh tahun baru, oke ini mungkin katong orang bilang seasonal post. Oke, sempapa kayak gitu. Tapi ketika orang kayak ini juga membantu juga ketika orang mau kolaborasi bikin event dengan katong tanya, apakah itu selini nggak dengan katong, setujuan seng dengan katong yang tiba-tiba ada orang mau ngepost, beta mau bantu post katong jadi media partner, tapi bahasnya tentang jualan makanan. Itu kan seng sudah mari jual barang itu beta pun tamak. Nah, katong yang bisa begitu. Itu yang katong harus jaga. Katong harus menjaga katong punya identitas di katong punya akun media sosial. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada kalau isi kontennya dari segi isi konten kayak gini, mereka bertujuan untuk ya lebih ke pemerintahan. Nah, agak beda juga dengan Vice. Dia ya namanya juga media, dia lebih luas. Kalau wahana visi, nah ini yang mungkin selini ya dengan pohon sagu, dia lebih cerita tentang kegiatannya, dia lebih cerita tentang apa, kayak gitu. Oke, yang kedua mungkin beta, oke, yang berikutnya. Nah, di ketik penting yang katong tahu bahwa di Instagram itu ada banyak fitur dan fitur itu juga berbeda-beda. Ada Instagram Story, Instagram Reels, dan Instagram Live. Nah, kenapa beta kasih tunjuk ini? Karena setiap fungsinya ini, fungsi dari Instagram bedanya adalah Instagram Story kan cuma beberapa detik sampai cuma satu hari saja bertahan. Nah, itu yang bikin katong harus tahu oh konten apa nih yang katong harus masukin di Instagram Story. Apakah cuma reminder doang? Kalau reminder berarti cuma satu hari. Apakah cuma kayak repost doang? Kayak repost kayak oh katong ada kegiatan ini sama otomatis katong harus kasih tahu konten yang dimana itu ketika orang lain datang katong punya akun media sosial dia bisa lihat kembali. Kalau Instagram Story kan sih bisa kayak gitu. Katong harus tahu penting fungsinya masing-masing. Sama juga dengan ini. Beta senang sekali waktu pas lihat ada konten di pohon sagu yang sudah memulai dengan kayak video reels kayak begini. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Terus habis itu juga teman-teman juga membahas informasi itu kayak informasi kekerasan pada anak-anak kayak gini. Baik mengikut perkembangan tren karena kehadiran reels. Jadi
ini salah satu hal yang Mas Beta tuh jangan cuma post kayak biasa saja, Reels juga sangat penting kayak gitu. Nah, Instagram Live itu penting karena ini kayak webinar tapi versi yang biasa aja. Dan mungkin orang tuh bilang menyepelekan Instagram Live gini-gini dan segala itu ketika Kotom berkolaborasi dengan akun yang lebih tinggi followernya dan yang Kotom punya akun yang ya Kotom masih mencari follower, masih mencari pengikut, itu sangat penting walaupun memang perkembangannya lamban, tapi kalau secara frequently bikin itu sangat membantu untuk pembangunan media sosial kayak gitu. Nah, terus kemudian konten. Apa sih yang masuk di kategori apa? Katong maunya edukasi atau hiburan atau event atau mungkin cuma sekedar info. Terus atau mungkin Kotong punya identitas atau Kotong punya program. Nah, tujuan beta kasih slide ini adalah penting Kotong pilah-pilah Kotong punya konten ini jenis apa supaya ketika Kotong bisa schedule Kotong punya konten, Kotong punya post, Kotong bisa tahu oh hari Senin Kotong mau post nih tentang edukasi. Oh mungkin edukasi yang tadi stop kekerasan kepada anak. Nah, oke, mungkin hari Jumat nih hiburan kali ya. Mungkin Kotong bisa bikin kuis atau mungkin Kotong bisa bikin apa gitu. Nah, Kotong kasihnya di hari Jumat. Nah, kenapa harus memilah gitu? Supaya Katong bisa gampang untuk bikin isi kontennya seperti apa. Jadi saya sembarang kayak, oh ada ini nih, ada konten informasi ini. Oh iya sudah post akang nanti besok. Nah nanti jadi pertanyaan. Kalau misalnya informasi itu saya nggak ada informasi. Oh, kira-kira Katong mau post apa? Kayak begitu. Nah pentingnya Katong pilah-pilah gitu supaya Kotong tuh tahu, Kotong bisa persiapkan juga kayak oh iya minggu depan ada edukasi apa ya Kotong harus siapkan kayak gitu. Oh ada event nih minggu depan. Oh oke, Kotong punya kontennya event ini di hari Rabu atau kadang itu impromptu post gitu di mana kayak sing dijadwalin itu berarti template-nya ini gitu. Ya, pilah-pilah konten itu sangat penting buat Katong apalagi untuk teman-teman yang kerja di bagian media sosial ya, supaya bisa tertata kayak gitu. Itu juga akan membantu di bagian scheduling-nya teman-teman kayak gini. Mungkin ini asing ya for kakarian karena Katan 2 pernah Setiap lihat kalender itu langsung ingat Nadia. Oke, ya. Ini tuh sangat penting for Katong punya social media kalender. Nah, di sini beta ambil dari Google saja. Mungkin teman-teman kakak-kakak dong bisa adaptasi Akang atau mungkin bisa lebih inovasi dengan Akang punya muatannya kayak gimana ya? Karena berbalik lagi ke masing-masing akun media sosial. Nah, biasanya tuh di sini kayak oh di Instagram, pengen postnya di Instagram. Postnya tuh jam berapa? Nah, biasa kan ada prime time-nya. Oh, dari biasa tuh orang bangun pagi kayak Kak Lala tadi bilang bangun pagi langsung buka HP. Oh, itu prime time-nya orang gitu. Jadi oh jam 8, jam 7 ke jam 8 kayak gitu. Oh, berarti Kotong harus postnya jam 7 sampai jam 8 kalau misalnya informasi itu penting. Atau pas dong pulang kerja deh, pas dong pulang sekolah, itu jam berapa ya? Itu jam 5 ke jam 6. Nah, itu Katong set semua di sini. Oh, berarti hari Senin Katong harus postnya jam segini sampai jam segini. Karena ini tentang kontennya tentang mungkin tentang event penting sekali untuk orang tahu. Itu sangat berpengaruh ketika Katong postnya jam-jam segitu. Nah, ini juga membantu banget. Kayak contohnya ada post time, ada kontennya itu mau membahas apa, ini diatur semua sebagaimana mungkin. Jadi ini juga memudahkan kayak misalnya, oh mungkin kakak Adi yang pegang media sosial, kakak Adi saya bisa nih, mungkin saya bisa, dia postnya kayak gitu. Itu memudahkan Katong untuk kerja sama-sama kayak gitu. Jadi penting banget ya kakak-kakak buat bikin social media kalender kayak gini. Dan biasanya Kotong bikin social media kalender kayak gini tuh 2 minggu sebelum
bulannya. Jadi kalau misalnya September nih, kota mau post tentang apa, kota 2 minggu sebelum September kota mesti tahu kayak, oh setidaknya tuh punya gambaran kayak gitu. Jadi kota bisa persiapkan akan punya isi gitu. Dan kan mungkin kakak Adi lebih tahu kali ya, kayak lebih merasakan bagaimana ketika kota bikin social konten harus ada revisi, harus ada, oh ini ada kurang nih, ada ini kayaknya akan warna terlalu bagus, akan kata salah. Nah itu kotong mencegah hal itu kayak gitu. Jadi ketika kontennya sudah siap, kotong kasih pertama-tama, kotong bisa cross check kayak, oh iya ada yang salah nih kakak Adi, mungkin kotong sebelum post kotong cross check revisi akan dulu kayak gitu. Seperti itu gunanya social media kalender. Kemudian nih, pembuatan konten. Nah, setelah tadi kotong perencanaan kayak bagaimana, kotong di dalam kotong punya schedule di kalender, kotong punya template-nya seperti apa, kotong punya font yang kotong mau gunakan, dan nah, sebenarnya kalau materi ini nih sangat luas dan beta kayak copyright punya kata-katanya dipakai kayak gitu, tapi itu bakal memakan waktu yang banyak. Dan beta berharap kalau misalnya ada kesempatan kayak atau belajar bikin kontennya akan panjang ini, kita bakal senang sekali kalau ini kita cuma gimana, oh apa saja elemen-elemen penting yang aplikasi untuk membuat konten. Nah, di sini ya mungkin sangat familiar ya Canva. Terus yang kedua ada Freepik. Nah, yang kedua ini ada Freepik. Nah, beta kasih tunjuk Freepik di sini. Kenapa beta show up Freepik? Karena dia itu menyediakan foto-foto yang gratis. Jadi kotong saya bakal kena copyright dan segala macam kayak gitu. Kemudian Unsplash juga sama juga dengan Freepik. Mungkin kakak-kakak tuh bisa lihat kayak foto-fotonya tuh seperti apa. Itu aplikasinya foto-fotonya gratis. Jadi untuk kotong kasih masuk untuk kotong konten yang perlu kotong bayar lagi gitu, atau kotong kena copyright. Terus kemudian yang kedua berikutnya, nah bagaimana dengan konten yang berfokus di gerakan sosial? Nah ini kenapa beta pengen sharing ini secara ya singkat saja for kakak-kakak dong, karena konten yang bermuat tentang sosial itu seng ribet dalam arti kotong harus memasarkan atau kotong harus kasih tunjuk produk kayak konten-konten yang lain kayak orang jualan seng ribet. Tapi hal yang paling harus ditekankan di konten yang bergerak di gerakan sosial adalah dia punya ini visual dan cerita. Kenapa? Karena tantangan dari konten di media di sosial adalah kotong bisa cerita tentang kotong punya kegiatan dan bisa menarik orang untuk lihat kotong punya, oh kotong ada bikin kegiatan ini kayak gitu. Setidaknya orang tahu untuk langkah selanjutnya kayak orang mau bergabung itu tantangan sangat besar untuk tentang shoot jadi orang lebih suka lihat yang visual. Yang kedua, captionnya usahakan 10-30 detik. Kenapa beta bilang kayak gitu? Usahakan ketika kotong baca caption, orang tuh bacanya dari sekitar 10-30 detik. Kalau terlalu panjang, orang susah baca lagi. Kalau bisa pun 6-10 detik. Itu lebih bagus lagi. Tapi untuk mencapai 6 dan 10-10 detik semua informasi bisa terkurat di caption itu yang gampang ya. Nah, itu makanya
Katong perlu belajar lah itu namanya copywriting untuk caption. Jadi jangan bilang, saya usah terlalu bilang kata, oh hari ini apa namanya ada bikin kegiatan di sini yang datang siapa gini-gini, katong mau kegiatan seperti apa, itu saya usah. Itu langsung saya bilang hari ini kegiatannya di sini menghadirkan ini. Untuk simak selanjutnya bisa baca di websitenya kami. Nah, kayak gitu. Pokoknya poin-poin penting saja yang tersampaikan. Jangan sampai lewat dari kayak orang harus baca 1 menit. Itu orang saya nggak akan baca captionnya. Percaya, saya nggak akan baca caption. Oleh karena itu sangat penting buat katong untuk pilah katong punya kata-kata kayak gimana. Terus yang ketiga adalah poin penting yang tersampaikan. Nah, itu yang tadi Beta bilang bahwa poin-poin penting saya yang harus disampaikan. Sing usah terlalu panjang kayak, oh Beta harus tambah ini segala macam. Sing usah. Penting aja apa yang orang pengen tahu. Di mana yang orang biasa bilang tuh 5W1H. Di mana, kapan, bagaimana, siapa. Kayak gitu. Itu saja yang penting orang mau tahu. Nah, yang keempat adalah konsisten. Ini salah satu tantangan untuk seorang media sosial officer untuk konsisten ya, karena untuk cari tahu berita saja sangat susah, kayak mau tulis saja itu sangat membutuhkan waktu, makanya itu sangat konsisten. Karena kalau katong konsisten dalam upload di media sosial, yaitu yang tadi Beta bilang pertama, orang bakal cepat tahu katong, orang bakal cepat kenal katong. Terus yang maaf ini ada typo di sini, harusnya poin 5, jangan memakai kata yang sulit dimengerti dan panjang. Jadi kayak contohnya kayak gini, Beta bilang bahwa Beta mau tulis konten, Beta mau mengajak orang buat ikut event membuat tas tote bag. Beta saya bilang bagaimana harus yang kata yang panjang tuh Beta tulis bagaimana cara membuat tote bag. Bagaimana cara membuat tote bag? For Beta itu sepanjang, tapi sebenarnya bisa lebih pendek lagi. Ayo kita membuat tote bag atau ayo membuat tote bag kayak gitu. Jadi ada ajakan gitu. Jangan kayak bikin orang tuh susah untuk mengerti katong punya postingan tuh seperti apa kayak gitu. Oke, yang berikutnya. Oke, ini ada contoh ya teman-teman. Nih, di sini anggaplah ini postingan cuman ini, cuman foto, tapi dia caption panjang kayak begini. Gitu. Kira-kira teman-teman bacanya bagaimana? Apakah tertarik, apakah menarik buat teman-teman, buat kakak-kakak dong? Kalau sepintas lalu, Nat, tidak terlalu Panjang. Kalau panjang, oke. Kota bandingkan dengan ini. This one is interesting. Kalau ini pasti kebaca sih. Iya, kan kalau ini orang cuma lihat foto seorangnya, saya pengen tahu ini siapa. Kecuali memang dia yang suka kayak, oh iya betul suka baca gitu. Nah, tapi visualnya dong bikin kayak gini. Better. Iya, setidaknya orang tahu, oh iya dia ini dokter gitu. Dia dokter di Negeri Tirai Bambu gitu. Nah, dong pakai Negeri Tirai Bambu saja, katong Koval for Beta bacaan, oh Negeri Tirai Bambu. Negeri Tirai Bambu tuh apa ya? Mungkin langsung Beta cari, oh Negeri Tirai Bambu tuh di sini. Nah, tapi ada juga orang yang, oh di Negeri Tirai Bambu, oh iya sudah, yang penting Beta tahu dia dokter kayak gitu. Kayak gitu. Nah, dari sini mungkin ada beberapa orang yang mungkin skip saja akan punya postingan, tapi setidaknya ada satu pengetahuan yang dia ambil. Oh, dia ini dokter gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kalau katong cuman kayak gini, ya mungkin ya sudah, oh cuman foto dokter. Nah, baik kalau Beta mau baca akan pung caption. Kayak gitu. Nah, maksud Beta tuh kayak gitu. Jadi kunci dari media sosial yang memang berfokus di bidang sosial itu harus kuat dengan visual dan cerita. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya katong tahu nih akan kayak bagaimana, kayak oh elemen-elemen dasarnya, Beta harap kakak-kakak dong bisa paham dari yang Beta jelaskan. Nah, bagaimana katong evaluasi konten? Nah, kalau evaluasi konten di akun media sosial yang memang basisnya untuk memasarkan produk atau jasa, dong punya titik itu tumpuannya di dong berapa. Kira-kira Beta post ini, Beta pung obat nih,
berapa yang kejual kayak gitu. Itu kalau misalnya akun media sosial yang memang berbasisnya di bisnis. Tapi kalau misalnya kalau kayak Katong begini yang memang punya akun media sosial yang basisnya untuk sosial, itu yang pertama engagement, like, save, share. Beta sen di sini beta sen tulis komen, beta di sini sen tulis apa? Mungkin like juga sen berpengaruh sekarang. Tapi yang sangat berpengaruh adalah save dan share. Seberapa orang engagementnya di Instagram tuh kayak share-nya tuh berapa orang yang bagikan akan gitu. Entah itu bagikan ke dong pun tamang atau dong bagikan dong pun story. Nah, ketika share-nya banyak sekarang di Instagram tuh menemukan bahwa ketika share banyak otomatis kau punya post itu bagus, postingan itu bagus kayak gitu. Karena semakin banyak orang share kau punya postingan, berarti semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak impression. Dan itu juga akan mengantarkan dong untuk mengunjungi kau punya akun. Jadi mungkin kalau kakak-kakak dong lihat dong punya Instagram, di situ ada insight. Insight ini bakal muncul seperti ini, seperti itu. Jadi bisa dievaluasi. Oh, postingan yang memuat tentang edukasi ini, postingannya tinggi nih. Oh, oke, berarti next time beta bakal bikin postingan yang kayak begini lagi gitu, karena orang suka kayak gitu. Itu yang menjadi kau punya evaluasi kalau kau mau bikin konten. Nah, itu yang kedua, peserta event. Kenapa beta bilang di sini peserta event? Karena kalau misalnya katong bikin event, nah katong up di media sosial, semakin banyak orang yang ngejoin di katong punya event, berarti katong punya pemasarannya berhasil, kayak gitu. Otomatis katong punya konten itu juga oke, tersampaikan di orang lain, kayak gitu. Itu sekilas dari apa kalau katong mau evaluasi katong punya konten seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau tanya terkait evaluasi konten dan segala macam tadi itu sudah jelaskan. Oke, Beta boleh bertanya kakak? Boleh Kakak Lala. Oke, ya tadi Beta doa yang ngomong. Oke, ada dua sih yang mau Beta tanya. Pertama soal followers. Which is kalau katong lihat kalau Instagram untuk sosial ini followersnya susah di reach ya. Maksudnya apakah itu adalah salah satu poin penentu untuk orang bisa mengenal katong punya Instagram beserta isinya bla bla bla. Karena kalau katong lihat sekarang orang tuh bakal berlihat followersnya sebanyak apa sih, sepopuler apa sih. Jadi followers means itu populer apa sih? Biasanya kayak begitu biasanya. Oke. Berarti dari sisi followernya ya Kakak Lala. Permisi. Beta suara sering dengar kah? Dengar kok, dengar. Ada. Oke, sip. Terus Instagram ada yang namanya highlight ya. So how to make it interesting gitu. Kan itu kan yang kakak bilang bahwa Insta Story itu cuma isinya 15 detik per slide ya. Per slide. Oh iya. Ya, Kalau sing salah 30 detik deh. 30 detik, oke. 30 detik, terus ada beberapa yang dong memanage itu punya highlight. So we can save it, right? Nah, di sini kalau menurut kakak ada sih yang trik-trik untuk highlight itu sendiri. Di mana katong kan pasti kalau satu hari katong bikin kegiatan tuh pasti kan banyak banget tuh sampai titik-titik tuh ya apa demi mempromosikan katong post di Instastory terus dibikin sebuah highlight. Menurut kakak kalau bikin highlight itu perlu katong siasati untuk akan menjadi interesting untuk menjadi menarik orang kasih soalnya kalau beta pribadi beta kalau mengunjungi sebuah Instagram yang beta baru kunjungi beta akan buka dong highlight karena I will know apa yang sudah mereka lakukan gitu dari situ karena kan pasti ada beberapa yang dong post per highlight kan dan itu tuh lebih gampang tahu mengidentifikasi Instagram itu dari highlight daripada lihat dia feeds. Apalagi feeds-nya banyak apa captionnya yang panjang-panjang tuh kan kapal sakit turun ke bawah aja belum internet sing bae sudah highlight supaya tahu nih dia bikin apa di Instagram ini.
Oke, mungkin itu aja Kakak. Thank you. Oke, mungkin Beta jawab yang kakak Lala punya pertanyaan dulu Kakak Adi. Iya, oke sip. Diam berarti yes. Maju. Oke, ya Kakak Lala dan ini juga salah satu informasi yang Beta lupa muat di Beta punya slide terkait follower. Nah, berbicara tentang follower tuh memang agak susah ya untuk dapat kayak katong punya tingkatan follower tuh yang banyak. Kalau untuk bilang berpengaruh itu sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh karena ketika katong punya banyak follower otomatis itu menyatakan bahwa banyak yang kenal katong, banyak yang tahu katong. Otomatis dari situ apa yang Kotong bisa bikin sampai Kotong punya follower naik, dengan itu Kotong harus konsisten ngepost. Itu strategi yang paling awal, konsisten ngepost. Terus yang kedua, kalau Kotong punya followernya bertambah, itu Kotong harus bikin event. Itu orang bilang bahwa itu Kotong punya strategi event di mana Kotong kolaborasi dengan misalkan afiliasinya lebih tinggi atau dia punya followernya tuh tinggi gitu. Katakanlah Yayasan Pohon Sagu mau bikin event dengan Maudy Ayunda atau Jeremy Pauline yang memang fokus di pendidikan. Nah itu salah satu juga selain Kotong punya Kotong mau menginformasi dan mengedukasikan Kotong punya audiens, di situ juga Kotong Kotong mendapat follower kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu strategi untuk Kotong bisa dapat Kotong punya pengikut. Selain kontennya dikonsistenkan, terus kemudian Kotong bikin kolaborasi atau event-event dengan orang-orang yang memang pertama selini dengan Kotong, dan yang kedua adalah dong punya audiens kayak gitu. Itu sangat berpengaruh kakak Lala. Terus yang kedua tentang highlight. Highlight itu sangat penting. Highlight di story itu sangat penting untuk Kotong bikin kayak gini. Nah, kalau Kotong lihat kayak gini, kebanyakan kan banyak yang kayak, ya kembali lagi ke yang tadi Beta bilang, identitas, Kotong punya warna, Kotong punya fontnya mau kayak bagaimana. Nah, Kotong bikin kayak gini. Kayak Kotong lihat dari Wahana Visia. Nah, jadi semisalkan ada kegiatan apa ya bilangnya kalau Pak Yayasan Pohon Sagu ada kegiatan dengan British Council. Oke, Kotong bisa lihat Kotong bisa bikin di sini ex British Council. Ya sudah, Kotong tinggal bikin akun punya apa namanya? punya tema, punya slide-nya. Terus habis itu setiap kali Kotong story, Kotong tinggal masukkan saya ke sini kayak gitu. Nah, setiap kegiatan kurang lebih seperti itu mungkin ada nih. Iya, sangat penting sih kalau Kotong lihat di sini. Nah, semua akun media sosial dong punya highlightnya untuk mempertahankan dong punya story kayak gitu. Nah, story-nya kan juga bukan cuma dari story-nya kita ya, tapi ada juga story dari repost kayak gitu, repost dari orang lain. Mungkin kalau misalnya ada bikin kegiatan tentang dengan siapa, dengan influencer siapa kayak gitu. Nah, ketika orang lihat Kotong punya story, ya Kotong punya highlight story dan ada influencer yang terkenal yang dong repost Kotong kegiatan, otomatis itu juga bakal membantu orang gitu kayak oh iya Pohon Sagu nih pernah bikin dengan influencer ini. Oh, beta mau ikut deh kayak gitu. Beta mau follow Pohon Sagu kayak gitu. Itu penting sekali sih Kakak Lala untuk bikin highlight story seperti ini. Kayak gitu. Kakak boleh tanya Leh? Boleh. Banyak ya Kakak di Simpa apa Kak? Ajar, Sempapa, tanya saja. Oke, pertama soal followers Kakak kan sekarang followers bisa Bali nih. Biasanya itu apakah dia akan mempengaruhi engagement, Seng? Maksudnya kayak dia akan mempengaruhi apa sih namanya istilahnya? Apakah akan tetap naik berpengaruh atau dia naik berpengaruh tapi jelek? Kan biasanya ada. Terus yang kedua soal hashtag. Ya, kalau aku banyak jadi hashtag. Jadi kan karena gini loh, karena sekarang kalaupun mau mencari sesuatu tuh kalau menurut beta lebih gampang hashtag. Oke. Kalau contohnya hashtag Pohon Sagu Maluku yang muncul ya otomatis akan Pohon Sagu punya postingan. Jadi how to make the hashtag itu kayak bagaimana ya bisa diakalin sih maksudnya untuk apalagi ini kan sosial media sosial ya untuk kegiatan sosial sing terlalu banyak yang ngelirik sih soalnya kan tidak ada yang menarik secara visual. Biasanya ada orang goyang-goyang begitu. Kayak di
Saya tuh bicara realitas, saya biasanya FYP itu munculnya begitu-begitu kakak. Ya kan, bagaimana cara kita menyanyiakan begitu ya? Supaya kan ini kan positif nih, masa negatif menang. Oke, thank you kakak. Oke, tadi yang pertama soal follower beli atau sengeh. Nah, sepengalaman beta ya Kak Lala ketika waktu itu beta beli follower juga untuk beta punya project. Yang beta lihat bahwa apa namanya ketika orang beli follower itu tuh cuman menetap cuman 1 bulan, 2 bulan kayak gitu Oh, karena kirain permanen, sih enggak. seng Oh, permanen. tempat lentele berarti. Karena Iya, itu seng permanen dan itu sangat membahayakan katong punya ini ya media sosial kalau misalnya katong beli follower. Itu kakak karena Kadi aja beli follower. Pernah iya, ada pengalaman kok, tenang Maksudnya di aja. pohon sagu aja beli Oh, follower seng, lain. seng, seng. Jangan membahayakan media kakak. jadi jangan beli follower. Saran beta jangan membeli follower. Kalau misalnya ada ikut lomba lalu, oh beta punya like banyak. Oh, itu mungkin salah satu strategi ya untuk kayak misalnya strategi orang bilang strategi ya yang pengen capat gitu. Tapi kalau misalnya Kotong memang punya tujuan, kayak Kotong punya media sosial, oh Kotong mau benar-benar dikenali sama orang, Kotong punya tujuan pengen diketahui dan juga pengen diceritakan ke orang, ya itu Kotong boleh beli follower, Kotong mesti cari orang yang memang real gitu, yang memang walaupun sedikit sing apa-apa kakak Lala, tapi setidaknya Kotong punya tujuan yang awal yang tadi Beta bilang bahwa itu tuh tersampaikan. Jadi orang kenal, orang tahu, terus orang tuh belajar, terus orang cerita kayak gitu. Itu dengan sendirinya itu orang bakal 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 mengikuti kita punya media sosial dan kayak yang seng orang bilang cuman dia saja karena ada kepentingan ini seng karena memang orang tuh tahu Yayasan Pohon Sagu dia bertumpu untuk pendidikan. Nah, beta pengen tahu tentang pendidikan itu seperti apa kayak gitu. Memang kondisinya atau akan punya statis tuh akan punya perkembangan tuh terlalu tinggi kayak gitu. Kayak Shopee yang kayak misalnya ada 88, ada 77, wih langsung follower naik karena dong mau akan pun event. Tapi ini gitu beda. Jadi kau tuh mesti konsisten untuk memberitahukan itu supaya kau tuh punya follower tuh dengan sendirinya tuh naik bukan karena beli tapi memang karena orang-orang yang memang pengen tahu, pengen ceritakan kayak gitu. Itu sih salah satu tantangan dari akun media sosial yang tumpuannya di sosial kayak gitu. Terus yang kedua soal maaf Kak Lala tadi beta lupa, boleh ulang? Hashtag. Oh ya, hashtag. Nah, terkait hashtag perlu sekali Kak Lala. Itu juga beta lupa kasih tahu. Kalau di beta punya kantor sekarang itu ada hashtag paten. Jadi Nah, kayak itu hashtag paten. Ya. iya, hashtag paten tuh di mana itu menggambarkan kayak gini. Oke, let's say nih. Center TropMed, ini Tropical Medicine, TropMed UGM. Nah, itu tuh paten sekali. Jadi tentang beta punya nama kantor, Tropical Medicine, dan Tropmed UGM. Nah, supaya ketika orang mau cari, orang tinggal tekan ini Center Tropmed. Ya. Itu semuanya tuh, sorry maaf, ini kayaknya beta salah tekan. Nih. Semua postingannya tuh ada. Nah, gitu. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya orang luar. Jadi ini tuh kayak misalnya ada dari luar negeri, kalau kalian pakai tropical medicine, ada yang pakai tropical medicine. Nah, mungkin orang bisa cari kayak gini, ada yang foto-foto dari orang luar negeri muncul, tapi setidaknya ada kotong punya foto lagi kayak gini. Ya memang kotong memungkinkan bahwa orang bakal lihat kotong punya, tapi setidaknya tuh lewat dan orang tuh bakal lihat oh iya ini center TropMed kayak gitu. Itu harus ada patennya, kayak setiap postingan kotong harus pakai hashtag yang sama. Nah, hashtag orang bilang hashtag ekornya itu yang memang kotong kondisikan dengan kotong punya postingan kayak gini. Ini kan bahas tentang media Indonesia. Nah, beta pakai media Indonesia hashtagnya gitu karena ada bermuatan tentang media Indonesia. Nah, di sini juga yang beta lihat pentingnya monkeypox cacar monyet. Nah, beta kasih masuk juga kayak gini supaya kalau orang mau cari tahu informasi tentang monkeypox, di situ juga ada beta punya postingan yang muncul kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Itu sih Kakak Lala, yang penting ada hashtag pattern dan ada hashtag orangnya hashtag iko-iko dari belakang tuh untuk sesuaikan dengan kontennya. Kurang lebih seperti itu.
Mungkin ada lagi. Ada yang lain yang mau bertanya? Kenapa dia hilang? Prilly mau tanya apa nih Prilly? Mari silahkan. Target. Di sini mungkin kita tanya ini soal branding. Kita kalau apakah itu yang Prilly, jangan marah, suara seng jelas. Mungkin kasih dekat apa? Kasih dekat mic aja. Baik. Kasih dekat HP begitu kan mic biar mungkin lebih dengar. Atau volumenya kasih naik sedikit. kita Putus. Putus Kakak. Iya, masih ini kurang jelas. Atau ini aja Prilly, apakah bisa di kolom chat begitu? Iya, di kolom chat saya panjang saya nggak apa-apa. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Nanti Prilly chat ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan. Kakak Rian, ini kalau buka mic ini bahaya nih. Ayo Kakak Rian. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu. Iya. Kakak Rian. Ya. Halo Kakak Rian. Halo. Kepencet kah? Nah, ini Prilly punya pertanyaan sudah muncul. Oke. Apakah kalau personal akun penting buat ngatur target audiens? Oke, itu pertanyaan yang sama dengan Kakak Fritz ya, tentang personal Betul. branding. Oke, sebentar lihat ininya mana. Oh ini apakah kalau personal akun penting ngatur target audiens? Oke. Oke, ini beta gabung saja dengan Kakak Fritz dan Kakak Prilly punya pertanyaan. Sepengalaman beta dan juga kayak ada beberapa kelas yang beta ambil. Untuk target audiens sendiri, kau tuh bisa batasi karena memang ada beberapa kau punya followers bukan cuma dari kau punya teman-teman sebaya, tapi keluarga, kau punya mungkin orang-orang asing pun yang kau yang kenal, mungkin baru kenal di satu event atau gimana, itu kau bisa batasi. Tapi kau bisa set, kau punya target, kau mau share apa. Kayak gitu. Contohnya Kakak Prilly mau share tentang bahasa Inggris, konten bahasa Inggris gitu, atau konten kecantikan. Nah, oke, beta mau konten kecantikan ini, konten kecantikan yang beta pengen bahas karena beta suka kayak gitu. Mungkin bisa set target audience kayak bukan dari umur ya, tapi dari kayak orang bilang apa ya, dari psikografiknya, kayak mungkin beta mau share kecantikan supaya orang-orang yang memang suka juga kecantikan yang beta itu bisa juga ikut, orang bilang ikut influence dari beta. Jadi katong set, katong punya kontennya itu seperti apa. Nah, kemudian itu dengan sendirinya katong bisa tahu, katong punya, ternyata katong itu target audience yang suka dengan kecantikan atau suka dengan bahasa Inggris yang mungkin Kakak Prilly suka. Itu tuh di kalangan umur segini dan segini. Oke, ke depannya kau bisa tahu, konten yang nanti beta mau share itu yang cocok untuk umurnya. Beta punya target audience itu kayak begini nih, kayak gitu. Jadi kau coba share aja kontennya seperti apa, dari situ kau bisa tahu kau punya target audiensnya itu kayak gimana, kayak gitu. Terus kemudian apa namanya yang tadi Kakak Fritz bilang personal branding untuk akun media sendiri, ya itu perlu sekali Kakak Fritz untuk personal branding, apalagi kalau misalnya Kakak Fritz pengen memang lagi nge-apply di satu pekerjaan atau mungkin di salah satu organisasi atau salah satu kampus yang dimana kan ada beberapa permintaan atau ketentuan, kan harus lihat kan kayak ini Kakak Fritz ini orangnya kayak bagaimana. Itu sangat penting. Dari situ juga orang juga bisa melihat bahwa Kakak Fritz ini orangnya di bagian ini. Dengan gampangnya orang juga bisa nge-reach Kakak Fritz, kayak dong mau cari
orang yang memang dia fokusnya tuh ke sini nih. Oh, itu ada si Fritz kayak gitu. Itu sangat penting Kakak Fritz. Jadi untuk mengembangkan personal branding itu ya silakan, itu sangat terbuka kayak gitu. Kalau memang Kakak Fritz mau membranding apa Kakak Fritz punya profile di Instagram. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi. Oke. Ada lagi nih. Wih, panjang ini, Lili. Kayaknya banyak ya Kakak Adi ya. Apa-apa. Justru sebenarnya sih untuk bisa sama-sama belajar aja sih, karena dari Katong juga masih belajar untuk bagaimana sih membangun secara, memang perlu banyak membuka diri aja sih untuk sepertinya memang Katong perlu belajar ini gitu. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih? Kakak Nadia punya waktu sampai jam berapa ini? Jadi biar Katong bisa Apa batasi. Beta hari ini saya ada kemana-mana. Jadi senang sekali bisa belajar dengan kakak-kakak dong ini. Kalau untuk sosial mungkin di Kakak Prilly lah ya Kakak Adi. Panjang ini. Kalau untuk sosial akun harus buat visual dan cerita yang menarik, tapi harus singkat captionnya kan. Tapi apakah boleh jika captionnya a little bit longer in case Katong butuh menginformasikan sesuatu yang penting, tapi kontennya harus lebih panjang. Kira-kira gimana Nat? Is okay untuk share lebih panjang captionnya, gimana biar tetap interest buat orang baca meski a little bit longer. Ya. Oke. Oke. Satu-satu guys. Kakak Nadia minum kopi dulu. Sayang di sini air putih Kakak. Air putih. Oke, mungkin untuk Kakak Prilly untuk caption dan untuk menginformasikan sesuatu tapi kontennya harus lebih. Oke, sebenarnya kalau masalah untuk orang bilang ini berarti Kakak Prilly mau storytelling ya tentang Kakak Prilly punya satu momen atau Kakak Prilly mau cerita Kakak Prilly punya konten. Setiap orang tuh punya strateginya beda-beda Kakak Prilly. Mungkin dia mau tulis di captionnya panjang atau dia mau tulis di dia punya kan di sini ada kan di fiturnya Instagram ada yang kayak gini, yang slides carousel orang bilangnya carousel kayak kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, untuk share lebih panjang captionnya. Nah, itu makanya Beta balik bilang bahwa setiap orang punya strateginya beda-beda. Nah, mungkin dia mau tulis di caption yang panjang, kayak gitu, captionnya panjang karena dia pengen cerita, atau dia juga bisa bikin lewat visual. Ya, visualnya kayak begini ya, slideshow kayak seperti ini, kayak gitu. Mungkin Beta kasih tahu, Beta punya salah satu teman, dia baru upload, semoga bisa ini ya, captionnya juga panjang. Tapi yang membantu dia untuk orang mau baca adalah dia punya visual kayak gini Kakak Prilly. Nah, mungkin orang yang bakal baca dia punya captionnya ini panjang. Beta pun sendiri yang bakal pengen kayak ya sudah Beta lihat saya mau foto saja. Tapi kenapa dia pakai visual kayak begini? Akhirnya orang tertarik kayak oh iya bagus sih dia mau foto. Nah kayak gini. Akhirnya ya mungkin bisa juga orang akhirnya lihat dia punya cerita kayak bagaimana kayak gitu. Sing apa-apa kalau bikin caption panjang, tapi kalau saran Beta dibantu dengan visual dalam arti bahwa kayak Kakak Prilly bisa visualnya itu bisa memikat orang punya mata sehingga dia tuh bisa baca Kakak Prilly punya caption. Mungkin Beta izin share ini juga salah satu. Sebentar. Share dulu. Kakak, maaf, Beta potong. Berarti kalau kayak kakak teman tadi punya postingan yang Beta bisa tangkap adalah walaupun orang yang baca dia pun caption, orang lihat dia pun foto, orang akan tetap like dan dia tetap dapat engagement, right? So
Iya, benar. Makanya kan Beta tadi bilang Kakak Lala bahwa visual tuh paling kuat, visual tuh paling penting. Kayak gitu. Kayak walaupun dia hashtag walaupun dia caption cuman kayak mager gitu doang. Padahal dia punya iya, visual bagus, tuh orang akan lihat dan orang tetap akan like dan maybe orang akan lihat feeds yang lain juga. benar. Ya orang kayak bakal satu visual aja tuh sangat-sangat bisa memikat orang punya rasa penasaran gitu, kayak ini apa kayak gitu. Berarti Seng heran kalau di TikTok FYP-nya begitu-begitu. Banyak yang begitu-begitu maksudnya. Ada konten game Kakak Adi karena mau tahu begitu Kakak Adi. Ada yang baju makeup tuh di TikTok tuh makanya paling ramai karena mengandalkan visual. Iya benar, karena gini Kakak Lala, orang ini salah satu mungkin kekurangan dari katong orang Indonesia adalah setuju. Tentu saya suka baca. Ya, setuju. Dong lebih suka mata yang dimanjakan dengan sesuatu yang bergerak, at least virtual. Kalau lihat contohnya kayak gini, saya dikasih DVD sama Da Vinci Code, saya akan pilih DVD. Orang-orang akan pilih DVD, orang akan pilih Da Vinci Code kalau dia tahu apa itu Da Vinci Code atau dia suka baca. Itu sah. Ya. Nah, dan katong saya bisa kayak mau masukkan katong kayak contohnya Beta suka baca, Kakak pilih ngepost foto, captionnya panjang, tapi fotonya cuma satu. Ke Beta saya bisa paksa orang yang suka baca tuh kayak, coba ini bagus, kayak, Seng biasa sih. Tapi kalau misalnya Kakak pilih punya fotonya bagus, ya bagus sih. Akhirnya dia suka, oh yo tentang ini, kayak gitu. Jadi, sempa apa Kakak pilih kalau captionnya panjang, tapi itu mungkin salah satu strateginya visualnya harus bagus, ya visualnya harus kuat. Atau bisa aja Kakak pilih bikin kayak gini. Mungkin Beta lihat dari salah satu waktu itu Beta bikin ini ya, bikin postingan untuk Hekaleka. Sebentar. Mungkin Kakak Prilly pengen cerita tentang sesuatu. Nah, mungkin Kakak Prilly bisa coba dengan cara kayak gini. Sebentar, aduh, mudah-mudahan masih ada. Oke. Nih, Beta bikinnya tuh seperti ini. Jadi membawa orang lihat Beta punya postingannya kayak gini nih. Kayak ada cerita. Ya, lebih menarik daripada taruh caption panjang-panjang sih. Seperti itu. Bisa dilakukan kayak gitu Kakak Prilly. Jadi misalkan Kakak Prilly beli sesuatu, Kakak Prilly mau beli buku. Oke, Kakak Prilly cerita, tentang buku ini akan tuh cerita ini. Jadi saya usah tulis di caption Kak Prilly kalau menurut Beta, tapi tulisnya di postingan aja dengan hal-hal yang poin-poin yang penting kayak gitu. Itu orang bakal lebih suka baca, orang bakal lebih suka lihat kayak gitu. Atau Kakak Prilly bikin video aja cerita kayak gitu, visualnya kayak bicara, kayak ngevlog kayak gitu. Kayak gitu sih Kakak Prilly kalau dari Beta untuk ini. Untuk orang tetap interest kayak gitu. Oke. Kanat menanggapi, jadi misal Beta mau dikenal sebagai orang yang bergerak di teknik sipil. Iya Kak Fritz, postingannya juga harus sebagian besar di situ ya. Nah, apakah template-nya warnanya juga perlu seperti yang tadi Kanat share? Oke, untuk Kakak Fritz, untuk template dan warna itu semua kembali ke Kakak Fritz karena biasanya orang yang pakai template dan kayak warna itu orang yang punya instansi kayak organisasi atau yayasan atau perusahaan, karena dong saya mungkin nge-selfie dong punya CEO-nya kayak gitu for posting di dong punya akun, beda dengan akun Iya kan, beda dengan akun pribadi gitu. Kalau akun pribadi ya sudah Kakak Fritz tinggal selfie aja, Kakak Fritz lagi umpamanya di teknik sipil lagi pegang proyek, ya udah saya nggak usah pakai template kayak gitu. Yang penting dong tuh tahu Kakak Fritz tuh lagi ngerjain ini gitu, teknik di bagian teknik sipil kayak gitu. Kalau misalnya mau pakai template atau warna itu kembali ke Kakak Fritz, tapi biasanya kalau orang yang mau pakai kayak begitu yang untuk akun pribadi itu kurang dipakai untuk template-template kayak begitu. Yang penting isi kontennya dan pesan yang Kakak Fritz mau sampaikan. Kurang lebih seperti itu, Kakak Fritz.
Siap, Kakak Nadia. Makasih. Halo Kakak Adi. Halo semua. Kurang lebih seperti itu sih Kakak Adi dan kakak-kakak. Kalau misalnya ada yang kurang atau tadi ada yang salah, ada yang mungkin ke apa namanya ke belibet-belibet, mohon maaf. Mohon maaf untuk ketidaksempurnaan itu. Semoga bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semua dan juga untuk pohon sagu.